Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Pernah terpikir kalau tanaman, lumut, atau bahkan tumbuhan air kecil bisa digunakan untuk memproduksi obat? Di bidang bioteknologi farmasi, hal itu bukan lagi fiksi ilmiah. Melalui teknologi transgenik, organisme hidup direkayasa secara genetik agar mampu menghasilkan protein terapeutik, seperti vaksin, antibodi, dan enzim obat. Di video ini, kita akan membahas konsep dasar transgenik, contoh produk nyatanya, proses produksinya, serta manfaat dan tantangan yang menyertainya. Teknologi transgenik adalah teknik memasukkan gen asing ke dalam genom suatu organisme, sehingga organisme tersebut memiliki kemampuan baru. Dalam konteks farmasi, gen yang dimasukkan biasanya adalah gen pengkode protein obat, seperti hormon, antibodi monoklonal, atau antigen vaksin. Organisme yang sering digunakan meliputi tanaman darat, tanaman air, hingga lumut, karena relatif aman, murah, dan minim risiko kontaminasi patogen. Beberapa organisme transgenik yang banyak dilaporkan dalam jurnal farmasi antara lain tembakau transgenik yang digunakan untuk memproduksi antibodi monoklonal dan protein vaksin. Tembakau dipilih karena pertumbuhannya cepat dan biomasanya tinggi. Lumut Physicomycella fatens yang mampu menghasilkan protein terapeutik dengan struktur mirip protein manusia sehingga mengurangi resiko imunogenisitas. Duckweed atau Lemna minor, tanaman air kecil yang tumbuh cepat dan efisien untuk produksi protein rekombendan dalam sistem tertutup. Padi transgenik yang digunakan untuk menghasilkan protein farmasi karena stabilitas protein dalam bijinya mudah diproduksi skala besar. Wortel transgenik yang dimanfaatkan untuk produksi antigen vaksin karena akarnya dapat menyimpan protein dalam jumlah yang cukup besar. Proses produksi obat dari organisme transgenik umumnya dimulai dari isolasi gen target yang mengkode protein obat. Gen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam vektor seperti plasmid atau agrobakterium, lalu ditransfer ke sel tanaman atau organisme target. Setelah organisme berhasil menjadi transgenik, sel atau jaringan dikultur hingga tumbuh optimal. Protein obat yang dihasilkan kemudian dipanen, dimurnikan, dan diformulasi menjadi sediaan farmasi seperti injeksi, vaksin, atau sediaan oral. Teknologi ini menawarkan banyak manfaat. Biaya produksi relatif lebih rendah dibanding sistem sel mamalia. Risiko kontaminasi virus atau prion manusia juga lebih kecil. Selain itu, produksi dapat diskalakan dengan mudah hanya dengan memperluas area tanaman atau kultur. Hal ini membuat obat biologis lebih terjangkau dan berpotensi menjangkau lebih banyak pasien. Namun, teknologi transgenik juga menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi etika, masih ada kekhawatiran tentang pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Dari sisi keamanan, diperlukannya pengujian ketat untuk memastikan protein yang dihasilkan aman, stabil, dan tidak memicu reaksi imun berlebihan. Secara regulasi, produk farmasi transgenik harus memenuhi standar ketat seperti GMP, uji praklinik, uji klinik, serta persetujuan Badan Pengawasan Obat sebelum dipasarkan. Sebagai kesimpulan, bioteknologi farmasi berbasis organisme transgenik membuka peluang besar dalam produksi obat modern. Dengan pemilihan organisme yang tepat seperti tembakau, lumut, duckweed, jagung, dan wortel, teknologi ini mampu menghasilkan obat yang efektif, aman, dan lebih terjangkau. Meski masih menghadapi tantangan etika dan regulasi, pengembangan teknologi ini terus menunjukkan prospek cerah sebagai solusi inovatif di masa depan dunia farmasi.